Oke. Sekarang ketua kelasnya di depan untuk membaca doa. Siapkan dulu untuk baca doa. Sekarang siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Nah, ayo kita absen ya. Dari pertama, Musawi, Berjalan, Mesrawi, Yamna, Siti. Oke, jadi murid yang 6 ini sudah masuk semua. Sekarang anak-anak Suri. kita ingat pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Ingat ya? Coba sekarang kita tes ya. Kalau memang kamu itu ingat pelajaran yang kemarin ya. Jadi ingat ya. Di mana Indonesia itu? Ya, kemarin yang saya terangkan bahasa Indonesia tentang membaca. Tentang membaca ya. Kemarin saya terangkan tentang membaca ya. Apakah kamu sudah membaca di rumahnya? Jadi kamu sudah membaca ya. Kalau begitu, mari kita sama-sama belajar tentang apa yang telah dipelajari yang kemarin sebelum pelajaran ini berlanjut untuk sekarang ya. Ini pelajaran yang sekarang ya. Kamu membaca dengan nyaring ya. Jadi anak-anak itu dibaca ya
dibaca bersama-sama dengan nyaring, ya. Coba kita baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Rudi berangkat lebih pagi, kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Adun lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Sudah tidak ada jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Baca lagi 1 kali, ya. Biar kamu fasih di dalam membaca kalimat-kalimat itu, ya. Biar kamu lancar membacanya kalimat, ya. Sekarang dibaca lagi, ya. Yuk, mulai lagi dibaca. Rudi berangkat lebih pagi, kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Sudah tidak ada jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Ya. Sekarang apa yang ditemukan di situ, ya? Di kalimat itu, ya. Ya. Itu karena itu adalah kalimat. Sekarang kita untuk mengetes kamu, apakah memang kamu itu benar-benar membaca atau mengerti, ya? Mengerti tidak dengan maksud apa yang dibaca itu? Nah, mengerti? Mengerti ya? Sudah tahu semua membaca? Jadi mari kita coba dengan, karena di situ ada warna kuning ini, ya. Ini warna kuning ini menandakan kalimat ini kalimat yang tidak bisa dimengerti kamu, ya. Seperti lampu lalu lintas, ya. Apa sih lampu lalu lintas itu? Ya. Itu jelas kamu enggak tahu, nanti saya akan terangkan, ya. Jadi satu persatu saya terangkan untuk lampu-lampu lalu lintas yang ada di jalan raya, ya. Kamu kalau ke kota-kota mesti melihat lampu-lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, sekarang saya ingin tahu, karena kamu tadi sudah membaca kalimat itu, ya. Jadi saya ingin tahu di mana Rudi berada. Ayo coba, di mana Rudi berada? Itu kan ada tadi dibaca kamu itu kalimat itu. Di
situ ada jawabannya. Makanya kamu harus cermat memahami kalimat itu, ya. Harus mengerti, ya. Yuk sekarang kita coba lagi di mana Rudi berada. Yuk, lihat itu. Di mana Rudi berada? Di mana nggak? Yuk, siapa yang tahu? Di mana Rudi berada? Di mana? Yuk, siapa yang tahu? Di mana? Di jalan atau lampu merah, ya. Yang kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Ayo, kenapa pengendara sepeda motor marah sama Rudi? Yuk, siapa yang tahu? Yo, di situ ada itu, di kalimat itu. Ayo, kenapa marah? Ayo nak, kenapa marah orang yang naik sepeda motor kepada Rudi? Karena Rudi itu menyeberang lampu merah, ya. Jadi kalau menyeberang lampu merah itu bahaya, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kenapa pengendara lain itu marah? Karena Rudi ini menyeberang sebelum dia lampu merah, sebelum dia lampu hijau, dia menyeberang, ya. Sebelum lampu merah dia menyeberang, ya. Begitu. Mengapa Rudi memutuskan maju saat jalur lintas belum berwarna hijau? Jadi Rudi itu memutuskan untuk melaju atau berjalan sebelum lampu hijau. Jadi Rudi itu berjalan sebelum lampu hijau, ya. Sekarang coba kita lihat di sini. Di sini ada media, ya. Di sini Bapak menyediakan media. Yuk, kita terangkan, ya. Kenapa orang itu marah ketika Rudi menyeberang? Karena berbahaya, ya. Ya, sebelum lampu hijau kamu jangan menyeberang kalau di jalan raya, ya. Kalau di sini mungkin tidak ada, ya.
Kalau di Sumeneb, di kota, ya, di kabupaten, di Surabaya, itu ada rambu-rambu lalu lintas itu ada. Jadi kamu harus perhatian kalau menyeberang jalan, ya. Kalau mau menyeberang itu ada tandanya, ya. Kalau mau berhenti naik motor itu ada juga tandanya, ya. Sekarang kita lihat ke depan, ya. Lihat ke depan, saya terangkan. Karena Rudi itu berbahaya tadi menyeberang, ya. Karena sebelum lampu hijau. Di sini lampu merah ini, ya. Ini tandanya berhenti. Kamu kalau melihat di jalan raya ada lampu merah di perempatan, persimpangan, pertigaan, itu kalau di kota-kota besar mesti ada rambu-rambu lalu lintas. Ya. Warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi Rudi yang tadi itu menyeberang itu berbahaya disebabkan bisa mencelakakan orang lain dan diri sendiri, ya. Mengerti anak-anak? Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Yo, misalkan kamu sekarang menjadi Rudi, apa yang kamu lakukan seharusnya ketika ada di perjalanan itu, meskipun kamu keburu-buru? Apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan yang pertama harus tidak menyeberang, harus tertib, ya, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, ya. Mengerti? Ini lampu merah ini artinya berhenti, ya. Jadi kamu kalau lihat lampu merah, kamu naik sepeda motor sampai ada perempatan jalan, ya. Kalau siapa tahu ke Sumeneb, ke kabupaten, ya, itu mesti, ya, ada lampu merah. Itu tanda-tandanya kamu berhenti di jalan, ya. Ini lampu merah, maknanya berhenti, ya. Kamu naik sepeda motor ketika laju sampai ada lampu merah, kamu itu harus berhenti. Kalau tidak berhenti, apa yang terjadi? Hah? Kalau tidak berhenti, apa yang terjadi? Tabrakan atau benturan dengan orang lain, ya. Karena lampu merah itu, kalau di sini merah, ya, di sini mesti hijau. Yang jalan ke sana merah, yang jalan ke sini hijau, ya. Jadi kalau ini sama-sama hijau, maka akan terbentur tabrakan, ya. Maka itulah keselamatannya ketika ada lampu merah. Kalau di sini tidak ada, ya, tidak ada namanya lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas, ya. Ingat, itu diingat kalau pergi ke Sumeneb naik motor, ingat. Atau mbaknya kamu yang gonceng nanti, ya. Misalkan mau pergi ke pasar ada di Sumeneb, mbaknya mau nyebrang, karena di situ lampu merah, mbaknya mau menyeberang, itu harus diingati, ya. Diperingati, Mbak, jangan menyeberang, ya. Ini, Mbak, lampu merah, nanti bahaya. Risikonya banyak. Pertama, tabrakan, ya. Kalau kita berjalan terus, sebelum ada tanda kuning, hijau, itu kamu berjalan meskipun lampu merah, itu bahayanya banyak. Kena sama
Dan lagi kamu dikenal oleh pelanggaran lalu lintas, yaitu oleh pihak kepolisian, ya. Makanya kalau lampu merah jangan di seberang. Ya, berarti di situ polisi telah memberi denda, ya. Ada pemerintah itu memberikan undang-undang. Siapa yang melarang rambu-rambu lalu lintas itu akan dikena denda, ya. Itu paling sedikitnya. Intinya itu paling musibah paling sedikit, ya. Ketika lampu merah langsung ada polisi. Kamu itu dikena polisi dibawa ke posko. Kenapa? Karena kamu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu kalau bahayanya lagi, kamu mesti nanti tabrakan dengan orang lain. Ayo coba pilih. Apa mau didenda polisi, apa mau tabrakan? Paling tidak kita harus didenda polisi daripada tabrakan, ya. Mengerti? Jadi rambu-rambu lalu lintas itu banyak gunanya, ya. Itu yang ada di tepi jalan itu berdiri, ada lampu hijau berderet berpanjang ini bersudut, lampu merah, hijau, kuning, ya. Atau di jalan di atas, di tengah-tengah jalan itu ada kuning, merah, hijau. Itu harus diperhatikan oleh pengendara, ya. Jangan selalu ubot-ubotan, tanpa melihat rambu-rambu lalu lintas, ya. Inilah tandanya lampu merah. Itu apa lampu merah tandanya? Berhenti. Kalau kuning, ayo saya tahu. Kalau kuning itu persiapan. Yuk saya terangkan untuk persiapan. Ketika ada lampu merah, ya kamu berhenti. Ketika ada lampu kuning, ya kamu persiapan mau berangkat, ya. Persiapan mau berangkat, tapi jangan berangkat dulu, ya. Cuma kamu persiapan. Misalkan helmnya tidak ditutup dengan kacanya, dengan cerminnya itu ditutup, itu namanya persiapan. Kalau merokok buang, ya, karena merokok di jalan itu bisa berbahaya. Ya enak-enak rokok, ya tahu-tahunya nyasar nanti, ya. Nanti kena sama orang, tabrakan. Yang lagi nelpon tadi di dekat lampu merah, ya, ketika lampu kuning harus teleponnya ini dimasukkan lagi, dimatikan, ya. Itu namanya persiapan, ya. Jadi kalau lampu kuning itu persiapan untuk mau berjalan atau mau berhenti, ya. Berhenti. Jadi lampu kuning ini, ya, persiapan untuk mau berjalan. Persiapan lagi untuk mau berhenti, ya. Jadi sebelum merah ini mesti kuning dulu, ya. Misalkan kamu naik sepeda motor, langsung kuning, kamu pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, gitu. Kalau sudah kuning, berarti itu persiapan ingin lampu merah. Jadi kalau kuning itu maknanya persiapan atau hati-hati. Nah, ini begitu juga ketika sudah lampu merah, itu tidak mungkin langsung di hijau, enggak, ya, itu kuning lagi. Jadi kamu itu persiapan untuk berangkat, ya. Berarti, nah, ya. Jadi kalau kuning itu persiapan berhenti, persiapan mau berangkat, ya. Mengerti anak? Ya dong. Apa berhenti? Apa lampu merah itu artinya?
persiapan bagus. Ya. Jadi sudah tahu tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Sekarang kita berjalan. Lampu hijau. Berarti kalau lampu hijau itu artinya itu berjalan ya. Berjalan. Jadi tadi sudah merah, kuning, sekarang hijau. Hijau itu mau sudah berjalan. Jadi kalau hijau langsung sudah jalannya, ya. Dan itu di sini yang orang yang pengendara lainnya itu kan dari seberang sana itu berhenti karena di sana merah, ya. Jadi di sini hijau, khusus jalan kamu hijau, tapi khusus jalannya orang itu mesti merah, ya. Kalau sama-sama hijau nanti tabrakan gitu ya. Jadi sudah disetel oleh pihak kepolisian ya, oleh polisi lalu lintas sudah itu diperbaiki bagaimana sistemnya ya agar kamu itu tidak tabrakan ya. Jadi ketika lampu hijau kamu itu bisa berjalan ya, dan berjalan tapi awas naik sepeda itu harus berhati-hati ya, mengerti? Jangan terburu-buru ya, karena semua di jalan raya itu adalah kewajiban dari pihak lalu lintas ya, polisi lalu lintas yang menjaga kamu naik sepeda motor di jalan raya itu ya, ngerti? Kalau lampu hijau maknanya berjalan, lampu kuning maknanya persiapan. Bisa persiapan berhenti, bisa persiapan jalan ya. Sekarang S, tanda bulat ya, tanda bulat, tapi di tengah-tengah ada lambangnya S ya. Terus disilang seperti ini ya, ini lihat ke depan. Nah, kalau di kota-kota besar melihat rambu-rambu ini atau tanda-tanda ini ya, kamu dilarang berhenti ya. Misalkan ada ini, ada S-nya ini ya, merah, bundaran merah, bulat merah ya. Di sini merah tulisannya S, terus di garis itu tandanya dilarang berhenti ya. Misalkan kamu di rumah sakit, depan rumah sakit ya, misalkan sekarang di depan rumah sakit itu kadang-kala ada tanda-tanda seperti itu ya, ada tanda-tanda seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, kamu itu dilarang berhenti di situ. Itu tidak boleh ya. Kalau di jalan raya melihat tanda-tanda seperti ini, ya, itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ayo lihat ke depan. Ini apa tandanya nak? Yo, dilarang berhenti. Lihat ya, ingat. Nanti di kota-kota besar kamu mesti melihat tanda-tanda seperti ini. Misalkan kamu berjalan di jalan tol. Berjalan di jalan tol. Di jalan tol itu mesti banyak tanda-tanda seperti itu, ya. Jadi kamu tidak boleh berhenti naik sepeda motor atau naik mobil, ya. Di jalan tol naik mobil. Mau berhenti kamu, ya.
mau berhenti capek, mungkin mau capek, mau istirahat, begitu ya. Tapi kelihatan itu ada tanda S itu, ya. Kamu tidak boleh berhenti. Karena kenapa? Ayo, kenapa tidak boleh berhenti? Karena ada tanda-tandanya rambu-rambu lintas tentang S itu, ya. Yuk, sekarang kita ulangi. Misalkan kamu naik mobil mau ke Jakarta, dari Sumeneb mau ke Jakarta, sampai di jalan tol daerah Surabaya ke Jakarta, kamu capek lelah. Jadi kamu itu mau berhenti, ya, mau berhenti tanpa melihat itu. Padahal di tempat itu ada tanda-tanda itu, tanda-tanda dilarang berhenti, ya, dilarang berhenti, ya. Padahal kamu ada tanda-tanda dilarang berhenti. Jadi kalau kamu melihat tanda S itu, apa maknanya? Dilarang berhenti. Jadi meskipun capek, kamu tidak boleh berhenti di situ, ya. Nanti kalau dikena polisi atau ada polisi, ya, itu kamu kena denda, ya, dikena denda. Paling tidak 1 kali melanggar peraturan paling tidak 250.000, ya. Kalau di negara-negara besar, ya, itu mesti ada CCTV di tiap pol itu, ya. Ada CCTV melihat perjalanannya orang naik mobil yang melanggar peraturan lalu lintas, ya. Iya, ya. Jadi banyak orang itu melanggar lalu lintas. Kalau di negara-negara besar, di negara berkembang, itu nggak langsung didenda di situ, ya. Dibiarkan, ya, meskipun melanggar, tapi lihat nanti kalau sudah mau menyambung STN-nya, surat STNK-nya itu langsung ada potongan, langsung dendanya keluar semua itu, ya. Berapa kamu melanggar aturan, ya, berapa kamu melanggar dari perjalanan itu, tabrakan berapa kali, senggolan orang, sudah kelihatan semua nanti, ya. Coba apa itu tandanya kalau S? Dilarang berhenti. Sekarang AP, ya, AP. Sekarang AP, dilarang parkir, ya, dilarang parkir. Kalau kamu di kota-kota besar melihat tanda P itu, berarti maknanya kamu dilarang parkir, ya. Misalkan kamu sekarang mau ke pasar, ya, mau ke pasar, mau beli ikan, kelihatanlah parkir ini, tanda P ini, ya, kelihatanlah P ini, ya. Kamu tidak boleh parkir di situ, ya. Mengerti? Tidak boleh parkir ketika ada rambu-rambu AP itu. Ayo lihat ke depan, lihat sini lah, ya. P ini berarti apa artinya? Dilarang parkir. Jadi kalau kamu mau ke pasar melihat rambu-rambu itu tidak boleh
parkir sepeda motor, ya. Kalau mau ke rumah sakit, misalkan ada tanda-tanda itu, kamu tidak boleh parkir di situ. Nanti kalau parkir di situ, itu kamu kena denda, mesti kamu itu dikena denda, ya. Dan nanti satpamnya marah, ya. Paling tidak satpam marah yang pertama. Ketika ada tanda-tanda P, kamu langsung parkir, ya. Langsung parkir, naik motor langsung parkir di situ. Paling tidak satpamnya marah, ya. Mengerti? Ya Jom. Apa P itu Jom? Tanda Jom? Dilarang parkir. Jadi kalau naik sepeda motor jangan sembarangan parkir sepeda motor, ya. Itulah. Kalau di kota-kota besar semua ada, ya. Lagi juga dilarang masuk. Kalau melihat tanda ini bulat merah, ya, itu maknanya dilarang masuk, ya. Ngerti? Dah. Jangan diskusi. Dilarang masuk, ya. Nah, sekarang ini lagi tikungan ke kiri. Kalau kamu melihat tanda seperti ini namanya tikungan ke kiri. Ya, biasanya ini di jalan tol, di jalan mana itu ada. Sebelum mau belokkan itu ada. Nah, ayo dari depan. Nanti tidak tahu. Ya, jadi kalau melihat sebelum belokkan ini mesti ada tanda-tanda seperti ini. Maknanya ini belok kiri. Kalau ini adalah tikungan ke kanan, ya. Yuk, sekarang saya ingin tahu. Sekarang kamu berkelompok. Yuk. Setelah itu kamu berkelompok. Coba dipusing bijanya, enak. Yuk. Bangun. Kuncinya ini kan. Dirapatkan. Duduk. Nah. Sekarang Bapak ingin tahu bahwa saya tadi sudah menerangkan, ya, dengan rambu-rambu yang ada di jalan raya, ya. Ingin tahu di mana kamu itu, apa kamu itu mengerti atau paham, ya, tentang rambu-rambu ini, ya. Sekarang Bapak ingin memberikan LKPD untuk mengerjakan, ya, apa yang tadi Bapak terangkan itu, ya. Saya ingin tahu bagaimana, apa kamu itu mendengarkan tentang saya terangkan tadi itu, ya. Sekarang kamu gambarkan seperti Bapak yang tadi terangkan itu, ya. Pertama, ya, tanda-tanda berhenti, ya, tanda-tanda berhenti.
Ada kan? Yang ketiga, tanda-tanda berjalan. Ada kan di situ? Ya. Sekarang ayo dikerjakan. Ya, bagus. Yo, mana? Ayo, kerjakan. Yo, kerjakan. Dipandu lah. Yo. Ya, gambar belah di belah belah. Ya, gambar. Ya, gambar seperti ini. Yo. Yo, gambar di kanan. Ya. Gambar di kanan. Ya, bisa. Ya. Masih bisa. Itu kecil itu. Ya. Ya. Yo. Yo. Ayolah, sekarang. Buat 8 ya, jangan terlalu besar, buat 8 begitu ya, buat 8 ya. Yo, kerjakan, dikerjakan ya, itulah, yo. Lihat ini, ya, lihat ini ya di depan ini, ya, lihat di depan. Boleh jadi kapito. Nanti apa? Lihat ke depan itu, ya.
Ada dari juga. Oh. seperti di papan itu. Nah, ada.
Ingat kan? Ini saja. Benar-benar ini. Ya dilangkap itu nanti. Oh, karya update kan? Hah? Sebelum ke penutupan kan dulu. Kumpul lagi. Suka ada tempel. Dah. Berarti kita benar. Hah? Yang sudah dikumpulkan ya, yang selesai dikumpulkan, yang selesai dikumpulkan. Yang kelompok A dengan kelompok B lain-lain ya, dibedakan. Yuk. Yang di sini A, yang di sini B. Kumpul lagi. Yuk. Yuk, kumpulkan. Yuk, yang selesai dikumpulkan. Sini yang B.
kontak mai bola kena. Duduk. Yang selesai duduk. Ya. Yang selesai duduk. Yang selesai duduk. Inilah hasilnya dari kegiatan diskusi itu ya. Jadi yang kelompok A, ya, ini hasilnya kelompok A. Ini hasilnya dari kelompok B, ya. Ya, saya lihat hasilnya. Jadi yang kelompok A ini memang bagus ya. Sudah mengerti tentang apa yang diterangkan guru tadi ya. Yang diterangkan Bapak tadi yang grup A mengerti yang kelompok A ya. Begitu juga kelompok B sudah mengerti tentang apa yang diterangkan guru tadi atau Bapak yang diterangkan di depan tadi sudah sangat memuaskan ya. Berarti kamu sudah mengerti ya tentang rambu-rambu lalu lintas itu ya. Sekarang Bapak ingin tahu ya ke depan ya. Jangan kalau nggak ada perintah dari guru ya, jangan berbalik nanti kalau sudah selesai baru ya. Jadi anak-anak ya, akhlak itu perlu ya. Meskipun udah ada guru harus akhlaknya diutamakan ya. Mengerti? Ya. Yuk, saya ingin tahu lagi satu persatu. Ya. Yuk, saya panggil dari Dita ke depan ya. Yuk. Coba gambarkan tentang tanda berhenti. Itu anggap merah sudah ya. Oke. Yuk, gini. Mana? Siti. Siapa nama kamu?
Dilarang berhenti. Mana? S-nya itu. Nah. Dilarang berhenti. Oke, bagus. Berapa sih? Kita hitung terus. Oke, bagus, ya. Bagus. Ini tandanya dilarang berhenti. Ini tandanya belok. Ini tandanya lampu merah berhenti. Sekarang dilarang hadir. Coba di depan. Dilarang parkir. Oke, Mak. Cukup lah. Ini namanya dilarang parkir. Yuk, mana? Nah, yuk. Dilarang masuk. Dilarang masuk. Hah? Oke. Jadi ini tandanya dilarang masuk. Enak, enak. Dilarang masuk Ini sudah ke sana. Oh, dilarang masuk congkir ya. Kelebihan. Di sini nak, di sini nak. Oke. Kalau ada yang masuk aktif. Oke, terus, nah, jadi inilah hasil dari tadi yang dikerjakan kamu itu, berarti kamu itu sudah maknanya sudah tahu tentang rambu-rambu lalu lintas, ya. Sekarang karena sudah pelajaran ini sudah selesai, ya. Maka kamu itu sekarang membaca, sekarang kamu saya coba lagi. Ya. Apakah tanda lampu merah itu Berhenti. berhenti? Apakah tanda lampu kuning? Persiapan. Apakah tanda dari lampu hijau? Berjalan. Bagus. Ya. Sekarang mari kita membaca doa sebelum mata pelajaran ini selesai atau kita ulang, ya. Yuk, kita kelas bacakan doanya dan siapkan. Sebelum mulai hari ini kita berdoa bersama-sama.
Kita pulang. Satu persatu. Ini. Ya. Ayo. Kita pulang. Kita pulang. Ya, kita pulang.